Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya Ziad Alpada sebagai moderator, yang kedua Nasyifa Lydia Effendi, lalu Rafiq Maidin Pramana Putra, 3 Rio Febrianda, Foni Okta Ramadhani, dan Thayyiban Aliun Najib. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama, penjelasan konfrontasi dengan Malaysia. Yang kedua, latar belakang peristiwa. Yang ketiga, rangkaian peristiwa konfrontasi. Yang keempat, akhir konfrontasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut penjelasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thayyiban Aliun Najib. Saya akan menjelaskan apa itu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Konfrontasi ini terjadi pada tahun 1963 sampai 1966. Peristiwa ini merupakan peristiwa militer bersenjata yang dimana terjadi akibat penolakan Indonesia terhadap pendirian Federasi Malaysia yang diusul oleh Inggris. Pada federasi ini terdiri atas Singapura, Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Hal ini ditentang pendiriannya oleh Indonesia dikarenakan negara-negara tersebut akan dijadikan boneka oleh Inggris, yang dimana akan mengancam kesejahteraan Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia melakukan penolakan dan melakukan penurunan kekuatan militer. Untuk hal lebih detailnya akan teman saya jelaskan. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Perserikatan ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan istilah PBB pada 1965 karena peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi. Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malay telah dikuasai oleh Inggris hingga akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia pada tanggal 8 Februari 1956. Setelah 5 tahun berlalu, pada tahun 1961 terdapat suatu rencana yaitu pembentukan negara Federasi Malaysia. Dalam rencana tersebut, Malaysia akan terbentuk dari persekutuan tanah Singapura, Melayu, Brunei, Sarawak, dan Sabah. Rencana ini kemudian ditentang oleh Presiden Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang pada akhirnya dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain negara Indonesia, Filipina juga menentang pendirian negara Federasi Malaysia. Filipina juga mengajukan klaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan negara Filipina melalui Kesultanan Sulu. Karena adanya pertentangan ini, maka timbullah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Permasalahan konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia kemudian resmi berakhir setelah tercapai persetujuan Bangkok. Melalui persetujuan Bangkok, Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik. Indonesia kembali bergabung dan menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan... Halo, aku Nasyifa. Dan aku akan menjelaskan sebenarnya apa sih rangkaian peristiwa yang terjadi pada saat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada saat itu. Awalnya, Indonesia ini tidak setuju dengan adanya kerjasama Malaysia dengan Inggris untuk membentuk yang namanya Negara Federasi Malaysia. Kenapa? Karena pada saat itu bakal terjadi sebuah ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia yang baru kebentuk. Masalah ini udah pernah diangkat oleh Indonesia tapi tidak digubris sama sekali. Sampai-sampai pada saat itu, Malaysia malah diangkat menjadi anggota tidak tetapnya PBB pada saat itu yang memanaskan kondisi Indonesia dengan Malaysia. Konfliknya semakin memanas sampai-sampai Indonesia itu harus keluar dari anggota PBB pada saat itu. Sampai waktu itu dikeluarkannya pernyataan Soekarno yang bernama Genyang Malaysia yang menyatakan sebuah kebijakan konfrontasi dengan Malaysia pada saat itu. Yang terjadi adalah pada tahun 1963 sampai 1965 terjadi yang namanya aksi militer. Yes, Indonesia menyerang Malaysia pada saat itu mengirim anggota-anggota militernya untuk menyerang wilayah darat Malaysia dan melakukan infiltrasi pasukan. Indonesia pada saat itu juga memberikan dukungan kepada kelompok separatis yang ada di Malaysia yaitu di Sabah dan Sarawak yang pada saat itu bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan Malaysia pada saat itu. Indonesia dan Malaysia sampai memiliki konflik dingin diplomatik yang dimana Indonesia mendapat dukungan dari negara sosialisme dan Malaysia mendapatkan dukungan dari negara-negara barat seperti Amerika dan Inggris.
Nah, bagaimanakah puncak atau semacam titik balik dari konflik ini adalah pada tahun 1965 kita menghadapi sebuah peristiwa yang namanya G30 SPKI. Yes, pada saat G30 SPKI terjadi, semua fokus pemerintah dan presiden pada saat itu fokus untuk menyelesaikan masalah internal negara pada saat itu, yaitu G30 SPKI, yang otomatis fokus kita, fokus pemerintah dan masyarakat untuk menangani konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ini drastis berkurang. Ini menyebabkan Malaysia melihat sebuah potensi perdamaian antara Malaysia dengan Indonesia dengan memanfaatkan situasi tersebut. Ditambah lagi, pada saat G30 SPKI terjadi dan selesai, terjadi semacam perubahan tatanan struktur pemerintah Indonesia dan posisi Soekarno pada saat itu juga melemah, yang menjadi titik balik dari semua ini karena Malaysia melihat, oh ini adalah potensi besar untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang dimana akhirnya mengakhiri konflik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Maidil Pramana Putra dari kelas 12 sampai 4. Jadi materi kali ini saya ingin menjelaskan tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang akhir dari konfrontasi itu tersebut, yang dimana konflik ini mulai meredam pada akhir tahun 1965 setelah berlangsungnya G30 SPKI. Soeharto yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban memilih untuk fokus pada urusan luar negeri. Hilangnya fokus urusan luar negeri yang menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan perlawanan di Malaysia. Situasi ini digunakan untuk meningkatkan upaya perdamaian pada kedua belah pihak. Konflik ini akhirnya berakhir pada tanggal 28 Mei 1966. Konferensi Bangkok yang menyatakan penyelesaian konflik antara kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia, yang dimana dulu Malaysia masih disebut sebagai kerajaan. Perdamaian pun dikukuhkan oleh perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Jadi pada dua pernyataan ini ada konflik ini berakhir pada 28 Mei sama 11 Agustus. Jadi saya ingin menjelaskan itu tersebut. Pada tanggal 28 Mei ini kenapa belum berakhirnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia tersebut? Karena tidak memiliki relevan khusus dalam konteks berakhirnya konfrontasi. Jadi konfrontasi ini benar-benar berakhir pada tanggal 11 Agustus 1966 karena menjadi simbol berakhirnya itu karena secara resmi menyepakati perjanjian yang menandakan perhentian konflik militer dan dimulainya hubungan diplomatik yang lebih stabil. Dan pada tanggal 11 Agustus ini Malaysia menandatangani perjanjian perdamaian di Jakarta. Sekian presentasi saya pada sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik antara Indonesia dan Malaysia berakhir pada 28 Mei 1966 melalui konferensi Bangkok yang menyatakan penyelesaian konflik antara kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia. Perdamaian dikukuh dengan perjanjian perdamaian pada tanggal 11 Agustus 1966. Konflik ini terjadi karena pembentukan negara federasi Malaysia yang ditentang oleh Presiden Soekarno dan Filipina. Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965 dan bergabung kembali pada 28 September 1966. Sekian dari kesimpulan. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir juga video penjelasan kelompok 2 tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.